Assalamualaikum, balik lagi bersama Raffi R5. Di video kali ini kita akan mereview buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau biasa disebut SDKI. Seperti buku sebelumnya, ada logo PPNI-nya di sini di bagian atas, dan buku ini edisi ke-1 cetakan ketiga. Ini ada di belakangnya ada logo SDKI. Buku ini memuat 149 diagnosis keperawatan yang disusun dengan menggunakan berbagai sumber rujukan berupa textbook, standar diagnosis keperawatan dari negara atau lembaga lain dan jurnal-jurnal ilmiah, serta telah ditelaah oleh para praktisi dan akademisi keperawatan. Standar ini disusun untuk menjadi acuan bagi perawat dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Buku ini tidak terlalu besar ya. Panjang buku ini hanya sekitar 21 cm dan lebarnya 14,5 cm, sedangkan tebalnya 2 cm. Langsung saja kita buka bukunya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang diagnosis keperawatan, biasanya kita juga pernah membaca diagnosa. Kata yang benar diagnosis atau diagnosa ya teman-teman. Tetapi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata diagnosa, hanya ditemukan diagnosis, karena diagnosa itu berasal dari, sebenarnya artinya sama saja, cuman istilahnya yang berbeda sedikit di huruf belakangnya, diagnosa dengan diagnosis. Diagnosa berasal dari kata diagnose yang diambil dari bahasa Belanda. Jadi kalau buku-buku keluaran tahun terbaru biasanya akan ditulis dengan diagnosis, bukan diagnosa lagi. Oke teman-teman, di sini ada kata pengantarnya. Yang pertama dari Ketua Umum DPP PPNI, yaitu Hari Fadilah SKPSH, dan ada sambutan dari Himpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, yaitu Dr. Kuncoro Adi Purjanto MKes. Kata-kata sambutannya di buku ini lebih banyak daripada buku SLKI. Ini ada dari Adinkes Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Dr. Krisna Jaya MS, dan ada juga dari Ketua Eksekutif Komisariat Akreditasi Rumah Sakit, yaitu Dr. Sutoto MKes. Dan ini baru kata pengantarnya dari Nurse Apri Sunadi MKes, SP Cap, Ketua Umum Pokja SDKI DPP PPNI. Buku ini terdiri dari 328 halaman teman-teman. Sesuai judul bukunya tentang diagnosis keperawatan, kita harus tahu apa itu diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien, individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Diagnosis keperawatan itu kita menilai respon pasien terhadap masalah kesehatannya. Diagnosa keperawatan itu ada 3 jenis. Yang pertama diagnosis aktual, yang kedua diagnosis resiko, dan yang ketiga diagnosis promosi kesehatan. Tiga jenis ini dibagi jadi 2 kelompok lagi, yaitu ada diagnosis negatif. Diagnosis aktual dan diagnosis resiko ini dikelompokkan ke diagnosis negatif. Diagnosis negatif itu menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit, dan yang nomor 3 ini dikelompokkan ke kategori diagnosis positif. Diagnosis positif ini menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Oke, langsung saja kita lihat salah satu contoh diagnosis keperawatan. Ini dia. Risiko aspirasi. Definisinya, berisiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Ini termasuk
jenis diagnosis risiko ya teman-teman. Ini termasuk jenis diagnosis risiko karena di sini ada risikonya. Dan dikelompokkan ke dalam diagnosis negatif karena ini pasiennya mengalami gangguan kesehatan atau sakit. Kita cari yang diagnosis aktual ya teman-teman. Contoh diagnosis aktual. Dan ini contoh diagnosis aktual, yaitu gangguan pertukaran gas. Definisinya kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Ada perbedaannya ya teman-teman tentang diagnosis aktual dan risiko. Kalau risiko ini, kalau di sini di diagnosis aktual ini dia terdiri dari definisi, ada penyebabnya, gejala, dan kondisi klinis terkait. Sedangkan yang diagnosis risiko ini terdiri dari definisi tetapi tidak ada penyebabnya seperti di diagnosis aktual. Di diagnosis risiko ini setelah definisi faktor risiko, kemungkinan akan terjadi masalah kesehatan. Makanya di sini faktor risiko bukan penyebab. Kalau di sini kan penyebab. Setelah itu ada satu lagi diagnosis keperawatan promosi kesehatan atau digolongkan ke diagnosis positif ya. Di sini diagnosis positif ini atau diagnosis promosi kesehatan ini orang tidak mengalami sakit atau klien sehat tapi dia ingin mencapai kesehatan yang lebih optimal lagi. Contohnya ini dia teman-teman, diagnosis positif atau diagnosis keperawatan promosi kesehatan ya. Yang ketiga, diagnosis promosi kesehatan atau digolongkan ke dalam diagnosis positif. Contohnya ini dia, kesiapan peningkatan pengetahuan. Definisi perkembangan informasi kognitif yang berhubungan dengan topik spesifik cukup untuk memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan. Ini bedanya dengan yang diagnosis aktual. Kalau di sini setelah definisi, gejala dan tanda mayor, kalau di sana penyebab ya. Kalau yang diagnosis aktual seperti ini ada penyebabnya. Kalau ini tidak ada penyebabnya juga seperti diagnosis risiko. Tapi kalau di diagnosis risiko itu definisi faktor risiko. Baik, sekian tentang diagnosis keperawatan. Terima kasih telah menonton. Mohon komentarnya jika ada penjelasan saya yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.